Ular ini merupakan anggota keluarga Boidae yang berasal dari wilayah tropis Amerika Selatan. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di lingkungan semi-akuatik seperti rawa, sungai tenang, dan danau di kawasan Amazon. Ada beberapa spesies utama yang dikenal, dengan anaconda hijau sebagai yang paling populer karena ukurannya yang masif. Spesies lainnya meliputi anaconda kuning yang lebih kecil, anaconda Bolivia, dan anaconda bintik gelap. Meskipun ukuran tubuhnya sangat besar dan berat, mereka adalah perenang yang sangat handal. Posisi mata dan lubang hidung yang berada di bagian atas kepala memungkinkan mereka untuk tetap mengintai mangsa sambil menyembunyikan seluruh tubuh di bawah permukaan air. Dalam hal berburu, anaconda tidak menggunakan bisa untuk melumpuhkan lawan. Mereka adalah pembelit yang mengandalkan kekuatan otot tubuhnya untuk menghentikan aliran darah atau pernapasan mangsanya. Makanan mereka cukup beragam, mulai dari ikan dan burung hingga hewan yang lebih besar seperti kapibara atau kaiman. Rahang mereka yang sangat fleksibel memungkinkan mereka menelan mangsa yang ukurannya jauh lebih lebar dari diameter kepala mereka sendiri. Hal unik lainnya dari ular ini adalah cara mereka berkembang biak. Anaconda bersifat ovovivipar, yang berarti telur-telurnya menetas di dalam tubuh induk sehingga mereka melahirkan bayi-bayi ular yang sudah dalam keadaan utuh dan mampu bertahan hidup sendiri sejak lahir. Walaupun sering digambarkan sebagai monster pemangsa manusia dalam budaya populer atau film, kenyataannya serangan terhadap manusia sangat jarang terjadi di alam liar. Mereka umumnya cenderung menghindari kontak dengan manusia kecuali jika merasa terdesak atau terancam. Selain aspek fisiknya yang luar biasa, anaconda memiliki peran krusial dalam ekosistem sebagai predator puncak yang menjaga keseimbangan populasi hewan lainnya di wilayah lahan basah. Kehadiran mereka di suatu kawasan seringkali menjadi indikator bahwa lingkungan perairan tersebut masih sehat dan terjaga keanekaragaman hayatinya. Struktur kulit anaconda juga sangat khusus, dengan pola bintik dan warna gelap yang berfungsi sebagai kamuflase sempurna di antara vegetasi rawa yang membusuk dan air yang keruh. Hal ini membuat mereka hampir tidak terlihat oleh mangsa maupun pemangsa lain dari permukaan. Meskipun mereka terlihat lamban saat berada di daratan karena berat tubuhnya yang bisa mencapai ratusan kilogram, namun di dalam air, mereka kehilangan beban gravitasi tersebut dan mampu bergerak dengan kecepatan serta keanggunan yang tidak terduga. Siklus hidup anaconda juga melibatkan perilaku sosial yang unik saat musim kawin tiba. Sering kali ditemukan fenomena yang disebut sebagai bola pembiakan, di mana beberapa ular jantan akan melilit satu ular betina yang lebih besar secara bersamaan dalam upaya untuk membuahinya. Setelah proses kehamilan yang berlangsung selama beberapa bulan, induk anaconda bisa melahirkan belasan hingga puluhan anak sekaligus yang masing-masing sudah memiliki naluri berburu sejak detik pertama mereka menyentuh air. Meskipun mereka adalah penguasa di habitatnya, anaconda tetap menghadapi ancaman serius dari aktivitas manusia, penggundulan hutan, pencemaran sungai akibat limbah tambang, dan perburuan liar untuk diambil kulitnya menjadi tantangan besar bagi kelestarian spesies ini di masa depan. Upaya konservasi di wilayah Amerika Selatan kini terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa raksasa sungai ini tidak kehilangan tempat tinggal alaminya. Keunikan lain dari anaconda terletak pada kemampuan metabolismenya yang sangat efisien. Setelah berhasil memangsa hewan besar seperti kaiman atau rusa,
Ular ini bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa makan sama sekali. Selama masa tersebut, sistem pencernaan mereka bekerja sangat keras untuk menghancurkan seluruh bagian tubuh mangsa, termasuk tulang dan jaringan keras lainnya, menggunakan asam lambung yang sangat kuat. Dari sisi fisiologi, anakonda memiliki indera yang sangat tajam untuk mendeteksi keberadaan makhluk hidup di sekitarnya. Selain penglihatan dan penciuman, mereka memiliki organ sensorik yang mampu mendeteksi getaran di air serta perubahan suhu atau panas tubuh mangsa. Kombinasi indera ini menjadikan mereka pemburu yang sangat efektif, bahkan di lingkungan air yang sangat gelap atau keruh sekalipun. Dalam sejarah kebudayaan masyarakat lokal di pedalaman Amazon, anakonda seringkali dianggap sebagai makhluk spiritual atau penjaga sungai yang sakral. Banyak mitos yang menceritakan tentang ular raksasa yang menciptakan jalur-jalur sungai saat mereka melata di atas tanah. Meskipun ilmu pengetahuan telah memberikan penjelasan yang lebih logis mengenai spesies ini, pesona dan misteri yang menyelimuti anakonda tetap menjadikannya salah satu subjek penelitian biologi yang paling menarik hingga saat ini. Sebagai hewan yang sangat bergantung pada kestabilan iklim, anakonda juga menjadi salah satu spesies yang berdampak oleh perubahan pola cuaca ekstrim. Kekeringan yang berkepanjangan di wilayah Amerika Selatan dapat mengancam habitat mereka karena sungai-sungai yang mengering memaksa mereka keluar dari zona nyaman akuatiknya, yang pada akhirnya meningkatkan resiko konflik dengan predator lain atau manusia. Jika ditelusuri lebih dalam dari sisi biologi molekuler dan mekanika tubuhnya, anakonda memiliki sistem pendukung kehidupan yang sangat kompleks untuk menopang massa tubuhnya yang masif. Salah satu keajaiban biologisnya terletak pada jantung dan sistem peredaran darah. Sebagai hewan yang sering menyelam dalam waktu lama, anakonda mampu mengatur detak jantungnya secara drastis untuk menghemat oksigen. Selain itu, jantung ular ini memiliki mobilitas posisi di dalam rongga tubuhnya. Hal ini bertujuan agar jantung tidak terhimpit saat mangsa besar yang ditelan melewati kerongkongan menuju lambung. Struktur otot anakonda terdiri dari ribuan serat otot yang saling bertautan, memberikan kekuatan kontriksi yang luar biasa. Kekuatan lilitan anakonda hijau diperkirakan mencapai tekanan yang setara dengan benda seberat beberapa ton yang menindih dada. Tekanan ini tidak hanya mematahkan tulang, tetapi secara instan menghentikan sirkulasi darah ke otak mangsa, yang mengakibatkan kematian dalam hitungan detik bahkan sebelum mangsa sempat kehabisan nafas. Mekanisme ini jauh lebih efektif dan cepat dibandingkan sekedar mencekik. Pada bagian kulit, anakonda memiliki sisik yang sangat licin namun sangat kuat, yang dilapisi oleh lapisan mukus atau lendir alami. Lendir ini berfungsi ganda, yaitu mengurangi gesekan saat berenang di air dan memberikan perlindungan terhadap parasit serta infeksi bakteri yang banyak terdapat di perairan rawa yang statis. Secara genetik, penelitian terbaru menunjukkan adanya variasi yang sangat kecil antar populasi di wilayah yang berbeda. Namun, mereka memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat terhadap racun dari mangsa tertentu, seperti jenis-jenis katak beracun atau ikan tertentu yang ada di ekosistem Amazon. Proses pembuangan sisa makanan juga dilakukan secara sangat efisien. Karena mereka mengkonsumsi mangsa secara utuh, anakonda memiliki kemampuan untuk menyerap kalsium dari tulang mangsanya yang sangat baik melalui bantuan asam klorida yang sangat pekat di lambung. Sisa-sisa yang benar-benar tidak bisa dicerna, seperti bulu atau kuku, akan dikeluarkan dalam bentuk gumpalan padat setelah seluruh nutrisi penting terserap sempurna ke dalam aliran darah untuk disimpan sebagai cadangan lemak di sepanjang dinding tubuhnya.
Tingkat bahaya anakonda sebenarnya sangat tergantung pada lingkungan dan bagaimana manusia berinteraksi dengannya. Jika berada di habitat alaminya, anakonda adalah predator puncak yang sangat mematikan bagi mangsa yang masuk dalam jangkauan serangan mereka. Namun bagi manusia, ancaman ini seringkali disalahpahami oleh drama layar lebar. Secara fisik, bahaya utama anakonda bukan terletak pada taring atau racun, melainkan pada kekuatan lilitannya. Kekuatan tekanan yang dihasilkan oleh otot-otot anakonda hijau mampu menghentikan aliran darah ke jantung dan otak dalam waktu yang sangat singkat. Bagi seseorang yang tertangkap dalam lilitan ular dewasa di dalam air, maka peluang untuk melepaskan diri hampir mustahil tanpa bantuan orang lain, karena air memberikan keunggulan mekanis bagi ular tersebut untuk bergerak lebih bebas, sementara manusia kehilangan pijakan. Meskipun memiliki kekuatan yang mampu melumpuhkan hewan sebesar sapi atau kaiman, anakonda secara alami tidak memandang manusia sebagai sumber makanan utama. Sebagian besar kasus serangan terhadap manusia yang tercatat di pedalaman Amerika Selatan terjadi karena faktor ketidaksengajaan atau pertahanan diri. Misalnya, ketika seseorang tanpa sengaja menginjak ular yang sedang berkamuflase di air keruh atau mendekati sarang saat musim kawin. Dalam kondisi terancam, mereka bisa memberikan gigitan defensif yang sangat dalam menggunakan deretan gigi tajam yang melengkung ke dalam, yang tujuannya adalah untuk mengunci posisi lawan sebelum mulai melilit. Bahaya lain yang jarang disadari adalah infeksi dari luka gigitan. Meskipun tidak berbisa, mulut ular liar mengandung banyak bakteri dari sisa-sisa mangsa yang membusuk. Jika seseorang berhasil lepas dari serangan fisik anakonda, luka robek yang dihasilkan tetap memerlukan penanganan medis serius guna mencegah komplikasi sistemik. Di luar ancaman fisik langsung, anakonda sebenarnya lebih berbahaya bagi keseimbangan ekosistem jika mereka dipindahkan ke wilayah yang bukan habitat aslinya. Sebagai contoh, spesies ular besar yang dilepaskan ke lingkungan baru seringkali menjadi spesies invasif yang menghancurkan populasi hewan lokal karena tidak adanya predator alami yang bisa menandingi ukuran dan kekuatan mereka. Jadi, dalam konteks keamanan manusia secara umum, resiko bertemu anakonda sangatlah rendah kecuali jika seseorang memasuki wilayah terpencil di hutan tropis. Anakonda menghabiskan sebagian besar hidupnya di lingkungan yang didominasi oleh air dan vegetasi yang sangat lebat. Habitat utama mereka adalah wilayah lahan basah tropis di Amerika Selatan, terutama di lembah Sungai Amazon dan Orinoco. Mereka sangat menyukai perairan yang tenang, dangkal, dan bergerak lambat daripada sungai yang berarus deras. Rawa-rawa, rawa payau, dan danau yang tertutup tanaman air adalah tempat tinggal yang ideal bagi mereka. Di lingkungan seperti ini, air yang keruh dan penuh dengan tanaman merambat memberikan kamuflase yang sempurna. Tubuh mereka yang gelap dengan pola bintik-bintik memungkinkan mereka menyatu dengan bayangan tanaman dan dasar sungai, sehingga mereka bisa mengintai mangsa tanpa terlihat sama sekali. Selain di dalam air, mereka juga sering ditemukan di area tepi sungai yang berlumpur atau di antara akar-akar pohon besar yang terendam. Meskipun mereka sanggup memanjat pohon, hal ini lebih sering dilakukan oleh individu yang masih muda dan berukuran lebih kecil. Anakonda dewasa yang memiliki berat tubuh ratusan kilo cenderung tetap berada di air karena massa tubuh mereka akan terasa lebih ringan saat mengapung, memudahkan mereka untuk bergerak lincah dibandingkan saat berada di daratan. Selama musim kemarau, ketika sumber air mulai menyusut, anakonda memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka akan mencari lubang lumpur yang masih lembab atau masuk ke dalam liang-liang di bawah tanah untuk menjaga kelembapan kulit mereka. Dalam kondisi ekstrim di mana air benar-benar hilang,
mereka bisa memasuki fase dormansi atau istirahat panjang di dalam lumpur yang mengeras hingga musim hujan kembali tiba dan menggenangi wilayah tersebut. Kawasan sabana yang tergenang air secara musiman seperti wilayah Llanos di Venezuela dan Kolombia juga menjadi rumah bagi populasi anakonda yang besar. Di sana, mereka menempati saluran air dan kolam-kolam yang terbentuk selama musim hujan. Pada intinya, keberadaan air yang tenang dan ketersediaan vegetasi yang lebat untuk bersembunyi adalah dua komponen paling penting yang menentukan di mana seekor anakonda akan memilih tempat tinggalnya. Masa hidup anakonda sangat bergantung pada lingkungan tempat mereka tinggal. Apakah mereka berada di alam liar atau di bawah perawatan manusia dalam penangkaran? Di alam liar, anakonda umumnya memiliki rentang hidup sekitar 10 hingga 12 tahun. Kehidupan di hutan Amazon sangatlah keras dan penuh resiko, meskipun mereka adalah predator puncak. Anakonda yang masih muda sangat rentan dimangsa oleh kaiman besar, jaguar, atau bahkan sesama ular lainnya. Selain itu, ancaman dari infeksi, parasit, dan perubahan iklim yang ekstrim, serta konflik dengan aktivitas manusia, membuat peluang mereka untuk mencapai usia tua di alam bebas menjadi lebih sulit. Dan sebaliknya, jika berada dalam lingkungan penangkaran yang terkontrol seperti kebun binatang atau pusat riset yang memiliki standar perawatan tinggi, anakonda bisa hidup lebih lama, seringkali mencapai usia 20 hingga 30 tahun. Rekor tertinggi bahkan mencatat beberapa individu yang mampu bertahan hidup hingga usia di atas 30 tahun. Hal ini dimungkinkan karena di dalam penangkaran, mereka mendapatkan pasokan makanan yang teratur, perlindungan dari predator, serta penanganan medis jika terserang penyakit. Perbedaan masa hidup yang signifikan ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh tekanan lingkungan terhadap kelangsungan hidup reptil raksasa ini. Di alam liar, energi mereka banyak terkuras untuk berburu dan bertahan dari ancaman. Sementara di penangkaran, energi tersebut dialokasikan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel tubuh yang membuat umur mereka menjadi lebih panjang. Anakonda hijau memegang predikat sebagai ular paling berat di dunia. Meskipun dari segi panjang ia sering bersaing ketat dengan sanca kembang dari Asia. Secara umum, sebagian besar spesimen dewasa yang ditemukan di alam liar memiliki panjang rata-rata antara 5 hingga 6 meter. Namun, catatan ilmiah yang dianggap paling akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mencatat bahwa individu terbesar bisa mencapai panjang sekitar 8 hingga hampir 9 meter. Keunggulan utama anakonda bukan terletak pada panjangnya, melainkan pada massa tubuhnya yang luar biasa padat. Seekor anakonda betina dewasa yang besar bisa memiliki berat lebih dari 200 kg dengan diameter tubuh yang menyamai batang pohon kecil. Berat ini jauh melampaui ular jenis lain yang panjang yang sama, karena anakonda memiliki struktur otot yang sangat tebal untuk keperluan melilit mangsa di dalam air. Di dalam dunia anakonda, terdapat perbedaan ukuran yang sangat mencolok antara jenis kelamin, di mana ular betina selalu tumbuh jauh lebih besar daripada ular jantan. Hal ini merupakan kebutuhan biologis agar sang betina memiliki ruang yang cukup di dalam tubuhnya untuk mengandung puluhan bayi saat masa reproduksinya. Dan sebaliknya, ular jantan biasanya tetap berukuran jauh lebih kecil dan ramping. Laporan mengenai anakonda yang mencapai belasan hingga puluhan meter seperti dalam film-film umumnya dianggap sebagai mitos atau kesalahan estimasi. Secara biologis, ada batasan fisik di mana jantung ular akan kesulitan memompa darah jika tubuhnya terlalu panjang. Kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa anakonda merupakan predator puncak yang paling efisien di ekosistem perairan Amerika Selatan.
Ular ini bukan sekedar hewan raksasa yang menakutkan, melainkan sebuah keajaiban evolusi yang memiliki adaptasi fisik sangat spesifik untuk hidup di lingkungan semi-akuatik. Meskipun menyandang gelar sebagai ular terberat di dunia, bahaya anakonda bagi manusia seringkali dilebih-lebihkan oleh budaya populer. Pada kenyataannya, mereka adalah hewan yang cenderung menghindari konflik dan hanya akan menyerang jika merasa terancam atau dalam kondisi yang mendesak. Kekuatan utamanya terletak pada mekanika lilitan otot yang mampu menghentikan sirkulasi darah mangsa dalam sekejap, menjadikannya pemburu yang sangat mematikan di dalam air namun lamban di daratan. Selain itu, keberadaan anakonda menjadi indikator penting bagi kesehatan lingkungan. Sebagai penjaga keseimbangan populasi di lahan basah, kelestarian mereka sangat bergantung pada keutuhan habitat hutan hujan dan kebersihan sistem sungai. Memahami anakonda dari sudut pandang ilmiah membantu kita menghargai peran penting mereka dalam rantai makanan dan membedakan antara fakta biologis dengan mitos yang selama ini beredar.